Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariani Lembunai, NPM 21103176, kelas 2021D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Riteng. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau biasa dikenal dengan HAM, yang di dalamnya memberikan penjelasan mengenai hakikat, jenis, dan karakter HAM, serta DUHAM. Simaklah video saya selanjutnya. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap orang manusia sejak lahir. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang, status sosial, dan identitas lainnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis hak asasi manusia. Dalam jenis-jenis hak asasi manusia itu ada 3. Yang pertama, hak sipil dan politik. Dalam hak sipil dan politik, hak atas kebebasan berpendapat, beragama, berpartisipasi dalam pemerintah. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam jenis-jenis hak asasi manusia ini, yaitu hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga yaitu jenis-jenis hak asasi manusia, yaitu hak kolektif. Hak kolektif ini hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan yang sehat. Selanjutnya kita akan menjelaskan karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, universal. Universal, HAM yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Dalam hal ini, HAM tidak dapat dikurangi atau dihilangi oleh siapapun. Yang ketiga yaitu saling terkait. Dalam hal ini, pemenuhan satu hak bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Dan yang keempat yaitu tidak dapat dibagi. Dalam hak ini, hak asasi manusia harus dipenuhi secara utuh dan tidak dipisah-pisahkan. Berikutnya yaitu peran masyarakat dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Dalam hal ini yaitu membangunkan pemahaman, kepedulian masyarakat terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua, berpartisipasi atau partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan. Dan yang ketiga yaitu advokasi. Dalam advokasi yaitu memperjuangkan penegakan hak asasi manusia melalui berbagai aksi dan kampanye. Dan yang keempat, pelaporan. Dalam hal ini, melaporkan setiap pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang terjadi untuk dilanjuti. Selanjutnya yaitu implementasi perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang pertama, konstitusi dan hukum. Dalam hal ini yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang. Yang kedua yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAN. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bertugas mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga itu peran masyarakat. Dalam hal ini juga masyarakat berperan penting dalam memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Tantangan dan upaya perlindungan HAM, hak asasi manusia di masa yang akan datang. Yang pertama itu kemajuan teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru
dalam perlindungan HAM hak asasi manusia seperti privasi dan keamanan data. Yang kedua, konflik dan bencana. Dalam hal ini, berbagai konflik dan bencana dapat mengancam pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, terutama hak atas kehidupan dan keagamaan atau keamanan. Yang ketiga itu peningkatan kesadaran. Dalam hal ini, upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia atau HAM. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Yang pertama itu Perang Dunia II. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Perang Dunia II mendorong upaya internasional untuk menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Dan yang kedua itu pembentukan PBB. Pembentukan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1945 menjadi tonggak penting dalam penegakan hak asasi manusia atau HAM. Dan yang ketiga yaitu Deklarasi DUHAM. DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai standar HAM global. Baik, isi pokok dari DUHAM yaitu yang pertama, hak asas dasar. Dalam hak asas dasar ini, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dan yang kedua itu hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya ini terdapat yaitu hak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai, dan berpendidikan. Dan yang ketiga itu hak sipil dan politik. Dalam hak sipil dan politik ini bertentangan tentang hak atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas peradilan yang adil. Dan yang terakhir yaitu atau yang keempat, hak kolektif. Dalam hak kolektif ini kita akan menjelaskan yaitu hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan hidup yang sehat. Baik, adik-adik, itu saja materi yang diberikan hari ini. Semoga bermanfaat.